Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Ku terhubung denganmu. Kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Mari jemaat sendiri katakan, ku terhubung. Saudara, rindukan hadirat Tuhan. Sia-sia kita datang kalau kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Sia-sia kita beribadah kalau kita tidak bertemu dengan Dia secara spirit. Yang menghalangi umat Tuhan untuk tembus menyembah kepada Tuhan, dupa yang naik ke hadapan Tuhan tidak terhalangi dalam nama Yesus. are connected with you. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Just you. Jangan ada yang berdiam, saudara belajar memuliakan, meninggikan Tuhan. Honor Him, exalt His name. We glorify, magnify. You are worthy, you are holy, you are holy. Let your people worship you. You are holy.
Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini. We believe that you are here. Holy Spirit, Allah Roh Kudus, bekerja di tengah kami. Work freely in the midst of us, Lord. Menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, menjawab segala doa, memberi kemenangan dan Tuhan pengharapan kepada yang putus asa. We believe the power of the Holy Spirit is here. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami mau belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Speak to us, Lord. And we ask your anointing, Holy Spirit, to teach us. Kami semua memerlukan pengurapan-Mu, Roh Kudus mengajari kami. Especially your humble servant, Lord. Anoint me. Use me as your vessels, your instrument. To speak only what is in your heart. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Pakai supaya apa yang jadi isi hati Tuhan itu yang aku sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap. Berbicaralah. In Jesus mighty name. Semua yang siap untuk belajar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. You may be seated. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Shalom semua. Puji Tuhan, kita lanjutkan ya yang minggu lalu. Saya nggak tahu how many of you yang nggak ada di sana nggak hadir last week. Ada? Semua ada di sini, puji Tuhan. Jadi saya nggak usah summary lagi ya, the danger or about the slumber spirit. So kita langsung lanjutkan aja saudara. Kita minggu lalu kita sudah melihat, kita sudah membaca, kita sudah belajar. Kita sudah belajar bagaimana the slumber spirit bekerja dalam Gideon. Kok Gideon? Simpson. Ya. Bagaimana perlahan-lahan dia membuat Simpson ini gak sadar, akhirnya terus semakin lama spiritualnya dia semakin turun dan dia makin gak peka. Nah, klimaks daripada the slumber of spirit ini adalah ini saudara. Mari kita baca di dalam I have English, you have that Sheila, and then, tapi kita baca bahasa Indonesianya di sini. Ya, mari kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab, ini kok cuma Sisi yang baca ya? Ulang lagi saudara. Ya. Bisa kebaca gak? Apa terlalu kecil? Bisa, kalau bisa buktikan bersama. 1, 2, 3. Sudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Nah saudara lihat ini nih klimaksnya, ini Simpson mati gak? Enggak mati, tapi Simpson tidur. Berhasil spirit ini. Simpson tidur di pangkuan Delila. Lalu setelah ingat ya kemarin dia udah akhirnya setelah 3 kali terus terus akhirnya dia bilang saya mau mati rasanya nggak tahan untuk nggak menahan rahasia ini lagi. Akhirnya dia ngomong kan. Dan waktu dia tidur dia cukur rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu. Amin. Ya, kita udah lihat di sini. Oleh perempuan itu. Kita lanjutkan lagi. Ya, bahasa Indonesianya lagi. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ngenes banget gak? Karena apa? Karena tadinya dia diikat lepas lagi. Wah, berdosa bebas, gak ada hukuman. Sampai akhirnya satu saat
tanpa diketahuinya roh Tuhan meninggalkan dia dan kekuatannya lenyap. Ya, saudara, itu yang terjadi dengan dia. Ya, hati-hati. Ini tujuannya di spirit. Dicabut identitasnya, udah enggak lagi, dia jadi hamba ya. Dia tertidur, makin lemah, akhirnya udah powerless without a fight. End result, kita bisa lihat Samson blind, bind, and grind. Samson itu baca di sini, kok masih bahasa Inggris? Oke. So the Philistine capture him, jadi orang Filistin menangkap dia lalu mencongkel matanya. Lalu dia dibawa ke Gaza. Dia di situ diikat, katakan dibutakan, dia buta, terus diikat di rantai, terikat, bind, dan dia dipaksa untuk mengirik gandum, menggiling, dipaksa, kerja paksa. Itu yang terjadi. Saudara, kita tahu ya, apa artinya? Saya cepat supaya kita bisa cover ini, saudara. Loss of vision, discernment after long compromise. Betul-betul matanya, kan ini bicara jasmani, matanya dibutakan. Dia nggak bisa lihat lagi. Ya, dia udah nggak punya kekuatan lagi, rambutnya udah nggak ada. Bind, udah nggak punya kebebasan lagi, dia udah diikat. Udah nggak bisa jadi udah terikat gitu, udah tunduk, nggak punya kuasa lagi, basically loss of freedom. Lalu grind, dia dipaksa kerja. Dia kan panggilannya bukan ini kan, panggilannya Nazaret loh, dia panggilannya deliverer, dia panggilannya sebagai seorang hakim, penyelamat, pelepas bangsa Israel. Tapi akhirnya dia kerja paksa. Called to be a deliverer. Sekarang dia menjadi hamba daripada musuhnya. Saudara, bukankah itu yang benar-benar diinginkan oleh roh jahat dalam kita? Sampai kita buta, kita nggak bisa lihat lagi. Beberapa waktu lalu Pastor Billy sharingkan, beli daripadaku emas yang dimurnikan, minyak untuk melumas matamu. Karena kamu melarat, kamu nggak tahu, kamu melarat, kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Nah, jangan sampai kita kehilangan mata rohani kita. Kita nggak punya vision, kita nggak bisa lihat lagi hal-hal yang mulia. Kita nggak bisa lagi. Ingat Iman bilang apa? I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Bukan apa yang kita lihat. Tapi sayangnya artinya apa? Seseorang yang mata rohaninya buta, imannya pun bisa mati kan? Benar gak? Karena dia akan, ini kan bicara jasmani, Samson. Tapi dalam kita, begitu slumber spirit ini mulai menguasai anak-anak Tuhan, spiritual vision mereka itu hilang. Buta secara rohani. Jadi jangan heran saudara, kalau saudara melihat orang-orang yang sudah mulai dikuasai oleh roh ini, makin lama dia makin hilang. Makin lama dia makin hilang, gak mati, tapi hilang. Jangan heran, bukan hanya gift dan karunianya yang hilang. Tapi saudara sudah melihat perkataan-perkataannya bukan lagi perkataan yang beriman. Perkataan-perkataan mereka, apa yang mereka katakan udah gak bisa lihat lagi tuh hal-hal yang rohani. Udah gak bisa lihat lagi. Saudara mau bawa, udah jangan lihat keadaanmu sekarang. Lihat janji Tuhan, udah gak bisa saudara, percuma. Waktu saudara ngomong percuma. Karena firman Tuhan berkata, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Sayang, kita sudah mata rohani kita udah dibuka, once dibuka. Tapi oleh karena slumber spirit buta. Ya. Sekarang kita masuk, boleh ada yang tolongin saya enggak? Atau
Clarence boleh tolong nggak? Di situ ada pennya, saya kelupaan. Maklum. Oh iya, Pastor Billy nggak ada, dia sakit. Saudara, please pray for him. Dia demam. Ya, saya bilang kalau batuk pilek masih bisa datang pakai mask, tapi kalau demam nggak, jangan. Jadi tolong doakan ya, tolong doakan. Ini pen ini bukan? Oke. Ya mungkin di situ. Is that so? Itu ya. Terima kasih. Ya ini dia. Oke. Sekarang apa sih sign-nya? Apakah tanda? Saya berdoa jangan nunjuk orang ya. Tapi kalau saudara keingat seseorang yang udah tanda-tanda ini, saudara doakan. Saudara doakan. Tapi kalau ini adalah saudara ada tanda-tanda ini, segera nanti bagaimana caranya to overcome this spirit. Nah sekarang the signs you are under the slumber spirit. Saya sengaja, ini enggak in order, tetapi supaya kita ingat. Saya sengaja bikin slumber. Oke? Nah, yang pertama itu adalah sensitivity-nya dull. Jadi yang tadinya udah mulai peka, ya udah ini deh ada bahasa Indonesianya. Oke. Kepekaan rohani tumpul, mulai tumpul. Mungkin ada dulu orang-orang yang kalau lagi sharing tajam saudara. Hamba-hamba Tuhan yang tadinya tajam. Tapi kemudian mulai tumpul. Dulu ada karunia yang begitu rasakan hadirat Tuhan, bisa rasakan. Sekarang apa ya? Udah enggak. Lagi worship itu bisa rasanya tuh connect sama Tuhan. Tumpul. Ya. Satu-satu kita lihat. Sensitivity, S-nya untuk sensitivity, kepekaan rohaninya. L-nya loss of hunger for God. Udah gak ada lagi rasa lapar. Unrepentant cycle. Nanti kita terusin. Jadi saudara saya lanjutin aja ke sini biar cepat. Conviction is weaker. Artinya apa? Orang yang sudah mulai tumpul ini ya, waktu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tadinya Roh Kudus masih bicara. Tahu? Gak enak nih. Rasanya gak enak kan? Nah, tapi lama-lama warning itu gak kedengaran lagi. Udah biasa aja. Jadi tumpul. Ya, saya pernah sharing kepada saudara. Ini mungkin kasih contoh ya. Kalau misalnya saya pernah sharing, kalau saya tahu kalau Roh Kudus itu mau bicara dan kalau ini terjadi, saya akan berusaha untuk berhenti apapun yang sedang saya lakukan. Lalu saya bilang, sering kadang-kadang di jalan gitu, yang bentar ya, saya nggak tahu nih kenapa. Itu tuh kayak orang digebuk dadanya tuh 3 kali pasti, puk, 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 gitu. Jadi kayak ada apa namanya tuh, kayak ini gitu ya, puk, puk, gitu. Bukan sakit, tapi kayak gitu. Nah kalau udah begitu, saya tahu ini Tuhan mau ngapain ya. Kalau lagi di rumah saya gampang masih bisa langsung doa, tapi kadang-kadang itu di jalan. Nah saudara, lama kelamaan kadang-kadang udah gak bisa ngerasain lagi. Begitu udah ngerasain lagi, ada apa ini ya, kok saya udah mulai gak peka gitu. Nah hati-hati. Jadi waktu seseorang atau hamba Tuhan melakukan dosa, anak-anak Tuhan melakukan dosa, itu udah nggak tadinya masih ada rasa feeling like ditegur Tuhan, ditegur Roh Kudus, tapi kemudian biasa aja. Contoh dalam hidup kita sehari-hari ya, kita udah komitmen tiap hari saya akan berdoa baca firman Tuhan. Tapi hari itu ada dorongan, baca firman Tuhan dulu, doa dulu. Tapi sudah lagi capek, udah lantar aja. Besok begitu lagi ada perasaan, doa dulu, bangun sekarang bangun, doa dulu. Baca firman kamu belum loh hari ini. Terus lama-lama saudara hanya ditempis saja. Udahlah gak apa-apa lah, it's not a big deal, nanti saya rapel lah gitu. Nah lama-lama saudara, percayalah, akhirnya gak baca. Akhirnya gak baca firman Tuhan.
Ya, it's okay lah. Saya kan sibuk, waktunya udah mepet nih. Gitu, nantinya tuh belum tentu terjadi. Mungkin pernah terjadi pada kita. Sin feels lighter. Orang yang melakukan dosa, sederhanalah. Bohong, pertama udah gak enak banget. Begitu sudah terus bohong lagi. Bercandain. Kan ini white lies. Bohong demi kebaikan. Saya sih gak tahu bohong demi kebaikan. Di Alkitab bilang bapak pendusta adalah iblis. Gak tahu tuh ada yang namanya bohong demi kebaikan gitu ya. Ya, bohong, dusta adalah dusta. Contoh, mau ngelihat apa sesuatu yang tidak kudus, mendengar apa, nontonlah, atau mulai ada joke-joke menyenangi hal-hal yang Tuhan bilang, ngomong aja pun kamu jangan, disebut pun jangan. Hal-hal yang kotor disebut pun jangan gitu ya. Terus pertama-tama emang saudara nggak oke, nggak enak banget saudara nyingkir. Lama-lama saudara setiap orang juga gitu kok. It's fun kok, cuman bercanda doang. Itu cuma joke-joke yang inilah sedikit lah gitu. Saudara feels lighter. Rasanya ringan, udah gak ada lagi namanya gak mau, jangan menjamah apa yang najis. Ya. Nah lalu discernment is muted. Ini dia. Kemampuan saudara untuk melihat hal-hal yang berbahaya buat saudara itu hilang. Saudara mulai kompromis. Begitu banyak prinsip-prinsip terutama di Amerika ini. Yang tadinya saudara bilang enggak boleh. Tapi lama-lama saudara mulai kompromis. Mulai gak bisa cari excuse untuk membenarkannya. Satu kali ini pembicaraan antara saya sama Ebila ya. Waktu itu soal, saya lupa lah. Pokoknya di Amerika ini ya bicara tentang apa itu, love is love, Black Lives Matter. Ya kan? Terus bicara tentang itu, terus saya bilang all lives matter. Semua. Kenapa enggak cuma black doang? White, yellow, apapun itu. Karena Tuhan mengasihi segala warna. Semua warna kulit, benar kan? Nah, make it like very open, LGBTQ. Bagaimana respon saudara tentang ini? Kalau misalnya ditanya, saya cuma bilang pegangan kita Alkitab doang. Alkitab, strict. Tapi kalau itu terjadi kepada orang yang kita kenal, yang kita kasihi, apakah saudara buang mereka? Enggak dong. Apakah saudara tetap mengasihi orang itu? Tetap dong. There's nothing to do. Kasih saudara kepada orang itu dengan cara hidupnya, benar gak? Justru karena kasih saudara, saudara akan berdoa buat dia. Betul? Tetapi the truth is the truth. Saudara tangkap ini? Jadi bukan karena ngelihat everybody juga kayak gitu, semua menerimanya, berarti that's okay. That's not okay. Gak ada kompromi di situ. Kebenaran adalah kebenaran dan itu mutlak. Nah saudara, kalau kita ada keluarga kita yang mendukakan Tuhan, mendukakan kita, saudara gak buang dong. Saudara tidak membenci dia dong. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, dia membenci dosa. Amin. Saudara tangkap, jadi sikap kita enggak kompromi, dan kita enggak jadi bisu lalu bilang, oh that's okay lah. Di Amerika okay. Tapi kalau itu di Batak sana enggak okay. Enggak, firman Tuhan enggak beda. Mau bahasa Batak, bahasa Inggris, Indonesia, semua sama. Benar? Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya daripada si jahat. Nah saudara, kalau itu sudah mulai discernment
saudara udah mulai kompromi dengan hal ini, ya harus dibedakan. Hati-hati, itu berarti itu udah kita sudah mulai dull. Dan Simpson kita udah melihat bagaimana Simpson terjadi dengan Simpson. Dia mulai kompromi, dimulai dengan apa? Temennya, betul? Dia mulai apa? Lebih lama dia tinggal di luar daripada keluarganya. Dia lebih banyak spend time di Timna. Dia lebih banyak spend time, akhirnya dia mampir mulai dosa yang satu kepada dosa yang lain dan semakin jauh. Yang kedua, loss of hunger for God. Ciri-cirinya apa? Prayers is all starts with prayer. Karena doa itu adalah nafas orang percaya. Amin. Kalau orang gak bisa nafas lagi pasti mati. Betul? Betul? Prayer is nafas orang percaya. Our breathe. Berdoa all the time dimanapun kita. Waktu saudara berjalan dimanapun, saudara di tempat kerja berdoa all the time. Artinya apa? Bukan hidup kita doa terus di kamar, bukan. Tapi itu ngingetin kita, waktu kita tahu bahwa Roh Kudus di sini dalam hal apapun kita tahu ada Tuhan di sama kita akan hati-hati saudara. Betul? Dan itu akan menjaga kita. Prayer akhirnya cuma optional, bukan essential lagi. The words feels dry, udah gak excited lagi gali firman Tuhan. Ini firman Tuhan bicara apa ya? Tadinya saudara kepengen lebih dalam. Contoh kita ada chord kan? Nah chord itu kenapa? Saudara beberapa daripada yang lead chord bilang, pastor tapi si ini gak bisa, itu gak bisa. Saya bilang, kalau saya cuma bilang gini, kita sediakan wadah. This year is the year of decision. Tuhan gak pernah ngambil free will daripada saudara. Gak pernah dia ambil free will daripada manusia. Tapi Tuhan minta kita memutuskan dengan tepat. Amin. Amin. Itu pilihan kita. Tapi gereja harus memberikan wadah. Jadi jangan saudara berkata jelek tentang gereja, tapi saudara yang memilih untuk enggak mau involve. Amin. That's not fair. Jadi saya bilang, kenapa? Minggu itu kan enggak cukup. Kalau saudara punya hunger for God, ini saya mungkin ngajar, kasih tahu saudara, aplikasinya kepada kita itu beda-beda. Jadi waktu saudara di court itu lebih ke arah personal, bukan teaching. Ingat ya, bukan teaching. How you apply the word of God dari logos jadi rema dalam hidup kita. That's the difference. Not another teaching, bukan. Tetapi dari semua firman yang saudara dengar, berbicara apa kepada kita pribadi. Itu sebabnya court gak boleh banyak-banyak orangnya, kalau gak bisa lama. Karena apa? Supaya firman itu kita hidupi. We live in it. Amin saudara, itulah yang akan membuat kita bertumbuh. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Hari Minggu doang gak cukup saudara. Dan mungkin kalau saudara hari biasa baca firman Tuhan, seberapa banyak dari logos itu yang written itu jadi hidup rema dalam kita. Nah, worship feel routine. Ini salah satu symptoms. You don't enjoy that worship anymore. You enjoy watching people worship. Saudara gak di situ. Saudara menikmatin, oh suara Sisi bagus banget ya. Saudara nikmatin waktu para pemuji penyembah. Wah Jos mainnya bagus ya. Itu chord bagus banget ya. Saudara menikmatin nonton. Tapi you are not part. Saudara gak ada di dalamnya. Itu adalah symptoms daripada slumber spirit. Yang membuat saudara gak bisa worship lagi. Udah rutin aja. Saya datang mesti nyanyi ini firman. Nah saudara hati-hati. You show up but the passion is gone. Saudara ada. Makanya tadi saya mau berkata gini.
Sia-sia kita datang. Kalau kita nggak ketemu, kita nggak ngalamin, kita nggak bisa mengalami yang namanya spiritual engage sama Tuhan. Amin. Saudara, kita bisa janjian kita ketemu di mana aja, bisa dong. Bisa dong. Saudara datang ke sini not for me, bukan buat yang lain. Tapi buat saudara yang haus, hunger for God. Saudara datang karena saudara punya rasa lapar. Aku ingin ketemu Tuhan. Ingat, God is spirit. Kalau kita mau frekuensinya tuh spirit sama spirit. Coba Pipit sini, Pit. Saya ketemu sama Pipit. Pipit ini ada daging, ada darah. Shalom, Pit. Ini flesh to flesh, betul? Kita bisa ketemu muka dengan muka. Flesh to flesh. Benar? Kita bisa sharing heart to heart. Gak ada orang lain. Saya sharing, saya bilang, Pit kamu cantik sekali. Pit kamu ini, senang sekali dia. Heart to heart. Saya ini dia, aduh saya diberkati dengan sharing kamu. Heart to heart, benar? Thank you, Pit. Tetapi Tuhan spirit, saya gak bisa talk sama dia spirit to spirit. No. Enggak, dia gak tahu apa-apa. She doesn't know my spirit. Dan Tuhan itu roh. Kalau rohmu gak siap ketemu Tuhan, kamu gak pernah ketemu Tuhan. Itu aja. Gak pernah yang namanya roh. Betul, jiwa saudara dijamah. Jiwa saudara dijamah. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Sisi nyanyi. Saudara dijamah. Jiwa saudara diberkati. Yes, I believe. Aku butuh dia. Itu baru jiwa saudara. Betul. But kalau spirit saudara ketemu sama spirit Tuhan. Itu yang kita bilang connect. Itu yang gak bisa dicuri oleh si jahat. Waktu soal nyanyi, I believe you're my healer. Iblis masih bisa masuk. Mana lu masih sakit? Benar yang lain disembuhin, kamu enggak. He's not a real healer. Mulai di sini saudara masih bergumul. Tapi once your spirit connect sama Tuhan, iblis enggak bisa masuk, dia enggak punya akses di situ saudara. Disitulah ada yang namanya breakthrough di dalam saudara. Amin. Kepuasan, saudara dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Saudara pulang udah lega aja. Saudara datang udah burden banget gitu. Tapi waktu engkau menyembah Tuhan, lega aja. Kayak lepas gitu. Itu ininya Tuhan kepada kita. Oke, next. Unrepentant cycle. Apa ini? Ya. Ini tanda-tandanya. Regret after sin but not turning away. Gak ada pertobatan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di sini. Kan gak ketahuan. Ingat kemarin Gaza itu paling berbahaya. Melakukan dosa karena gak ada konsekuensi. Tuhan gak hukum. Betul? Akhirnya dia terus. Saudara baca deh. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hamba-hamba Tuhan hebat saudara. Hebat saudara. Ditutupin. Belum lama ada seorang prophet. Ya, yang baru dibongkar. Saya gak sebut nama saudara. Ya, inisialnya SB, ini lagi marak nih, baru kira-kira 2 minggu lalu dibongkar. Luar biasa, orang bilang tajam banget. Dia bisa, ternyata apa? Ternyata dibilang penipuan lah, apalah inilah gitu. Dan hamba-hamba Tuhan besar itu udah tahu, korupnya udah tahu, tapi mereka diam. Karena apa? Takut gereja karismatik dicela. Tetapi yang kasihan orang-orang yang terima nubuatan dia enggak tahu bahwa ini dia udah enggak benar gitu. Nah, saudara, kenapa? Waktu yang satu enggak pernah bertobat karena enggak ada konsekuensinya. Enggak pernah bertobat, melakukan lagi, repeat cycle. Diulangin. Udah bilang, oke deh, saya stop deh, nggak mau ini lagi deh.
Gak mau melakukan dosa ini, saya kapok deh gak ini. Tapi ulang lagi. Nah saudara, stuck in cycle. Sama seperti Simpson. Kita udah lihat dalam kehidupan Simpson ini terjadi. Misplaced priority. Namanya prioritas ya. Prioritas yang salah. Comfort replacing calling. Ya, comfort in worldly spaces. Mulai nyaman. Panggilan kita dipisahkan. Panggilan kita adalah set apart, menjadi saints, orang-orang kudus. Untuk tidak menjamah apa yang najis. Firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara either bersahabat sama dunia atau bersahabat dengan Tuhan. Gak bisa dua-dua. Dan kalau mulai lebih nyaman di dunia dibandingkan dengan Tuhan, misplaced priority. Ya, urgency for God's faith mulai tergantikan. Saya bilang gini, priority di dalam hidup saya, apapun itu, saya akan berusaha untuk tidak berubah. Tentu yang pertama hubungan dengan Tuhan, ya. Yang kedua family. Di mana nulisnya nih? Relationship dulu sama Tuhan. Personal. Oke, ini personal relationship dengan Tuhan. Yang kedua family. Katakan family. Yang ketiga sekuler. Kalau saudara kerja, saudara bisnis kerjaan saudara. Ya. Yang keempat baru ministry. Ya dong. Kalau buat saudara. Benar? Karena saudara panggilannya dikasih kuasa oleh Tuhan untuk benar bekerja. Diberi, saya pernah dulu janji untuk kasih tentang pengajaran ini. Pengurapan raja, pengurapan imam itu berbeda. Saudara yang di marketplace, saudara punya pengurapan raja. Tapi buat saya, yang pertama tadi tidak tergantikan relationship with God. Yang kedua family. Buat saya yang ketiga adalah ministry. Yang keempat baru workplace. Saudara gak pernah lihat. Saudara gak akan pernah lihat. Saya gak ke gereja. Tapi saya kerja. Saya sakit. Yang saya izin di mana? Kerja, bukan gereja. Bukan pelayanan. Karena priority of life. Buat saya seperti itu. Contoh misalnya Steve yang sering terbang, yang sering keluar ini gitu ya. Dia gak, aduh saya ada pelayanan nih. Bos saya gak bisa pergi deh ke Vietnam. Enggak, karena itu bukan calling dia, betul? Tapi memang benar gak boleh. Tapi kalau keluarga ditinggalkan karena kerjaan, kamu gak benar. Betul? Kalau misalnya Marji perlu kamu gak bilang jangan Steve, kita lagi ada keluarga, ada misalnya yang sakit. Saya gak bisa Ji, gak bisa. Keluarga nomor satu. Amin. Pastor Billy sakit, ya untung kan kapan sederhana kehidupan sehari-hari. Saya beberapa waktu Abby demam kan dan mesti dikompres. Saya mesti worship leader hari Minggu. Saya dilema, nih slumber spirit ini kan kurang ajar ya. Saya bisa excuse ke Sisi dong. Si tolong gantiin. Anak saya demam dan harus dikompres. Jumat kompres terus dan panasnya gak turun-turun. Di atas 101, 100 gitu. Gak ada di bawah 101 meskipun sudah dikasih obat dan lain-lain. Nah itu hari apa ya sih? Sabtu kalau gak salah ya. Akhirnya saya teks dia, saya gak bilang gini, saya gak minta izin tolong gantiin. Betul? Sisi ingat, saya gak minta. Saya cuma bilang begini, Sisi, Ebi kemarin sakit panas mesti kompres. Saya udah siapin lagu. Kalau itu Sabtu, kalau Minggu besok Ebi masih panasnya tinggi harus dikompres. Bicara priority toh,
I have to stay with Abby. Ya kan? Tapi kalau Abby, kan kita nggak tahu. Kalau misalnya saya bilang tolong gantiin si Abby, nggak perlu dikompres. Iman saya, anak saya panasnya tinggi dong. Kalau saya udah di-set seperti itu, slumber spirit menang dong. Nah akhirnya saya berkata, oke, ini apa? Saya cuman kasih dia heads up. Kalau tahu-taunya besok saya nggak kasih tahu Sisi, besok tahu-taunya Abby panas tinggi saya nggak bisa, kasihan dia kan? Dadakan mesti ganti. Jadi saya kasih tahu dia keadaannya dan saya bilang sih, kalau besok Abby masih panas ya dan dia nggak perlu kompres, saya tetap pelayanan, saya tetap datang. Begitu selesai pelayanan saya pulang urus anak saya. Tahu saudara, the next day itu dia nggak perlu dikompres dan saya bisa ibadah sampai pulang selesai. Amin, amin. Priority, tapi tidak menjadi excuse. Waktu terjadi, wah kebetulan nih Pastor Billy lagi demam, Bi tolong dong gantiin saya khotbah, tolong ini suami saya sakit, suami saya bisa kok, memang dia demam, dia nggak bisa gereja tapi saya bisa pelayanan. Priority. Jangan biarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau terus gitu saudara, lama-lama kita ini punya beribu excuse, percayalah. Kita punya alasan untuk tidak roh kita ini tetap terbakar. Punya alasan kita nggak doa, kita punya alasan nggak pernah baca firman, kita punya alasan nggak worship, kita punya alasan untuk tidak beribadah. Misplaced priority. Oke, next. Secara cepat lagi. Blood vision. Slumber. B-nya blood vision. Udah nggak jelas lagi, tadi udah bilang calling feels distant. Purpose fades. Ini udah jelas ya. Busy tapi udah ini. Sibuk aja tapi udah nggak jelas lagi. Nah ini dia. Yang keenam. Eroded, terkikis devotion kita. Kesungguhan kita. Berdoanya yang dulu saudara bilang bisa, saya enjoy banget kalau doa. Lagi ini saya doa. Lama-lama doa short. Devotion saat teduh berkurang. Distract gampang banget. Lebih lama, kalau kita mau ngapain lebih cepat daripada untuk hal-hal yang rohani. Fire fades quietly before it goes out publicly. Artinya apa? Waktu di tengah-tengah kita sendiri itu kehidupan kita tuh gimana sih? Devotion kita sama Tuhan, itu yang tadi saya bilang. Waktu kamu di rumah, doamu seperti apa? Bukan apinya lagi kita sama-sama tok. Itu dimulai di dalam waktu kita sendiri. Amin. 7. Ini salah satu, kan tadi saya bilang bukan in order ya. Relational drift. Isolation from godly community. Ini sering banget, paling gampang didetek. Saudara lihat orang yang mulai gak nyaman dengan orang-orang seiman. Orang-orang yang rohani. Saudara tahu, Pastor Billy sama saya kita udah tahu lama. Kalau ada orang, yuk ketemu sama pastor yuk, nggak mau saudara. Udah mulai nggak mau, udah gampang gitu, kelihatan. Kenapa? Dia mulai isolasi from godly community. Wrong companies feel normal. Accountability feels uncomfortable. Saudara, slumber separates you from the people God gave to protect you. Ingat Simpson? Ingat Simpson? Dia suka sama perempuan Timnah. Terus orang tuanya bilang gini, "Nak, apa enggak ada di Israel wanita yang bisa buat kamu jadikan istri?" Dia bilang apa? "Aku suka kepada dia. She's right in my eyes." Menurut pemandanganku gak ada masalah kok menikahi gadis Timnah ini. Dia mulai gak dengar sama orang tuanya. Waktu dilamar orang tuanya ada. Tapi pernikahannya orang tuanya gak ada. Jauh.
Saudara, ini paling gampang deteksi. Coba lihat. Mulai tadinya seneng nih, entar gampang. Ingat ya ini. Spirit apa yang pertama yang kemarin kita doa pengurapan yang sedang ada di merajalela atau bekerja di kita di atas ini apa? Confusion and division. Sehingga orang mulai bentrok satu dengan lain, suami istri atau sesama saudara, ya. Jadi satu nyinggung yang lain lah, itu dibikin confusion, bingung, kekacauan. Udah, lalu dari mulai situ udah nggak comfortable lagi kan? Akhirnya slumber spirit masuk. Ayo deh kita kumpul yuk sama yang ini anak-anak Tuhan semua, saudara-saudara semua. Males gue. Kemarin dia ngomongnya gini. Kemarin si ini begini. Di situ males, ada dia gitu. Akhirnya jauh. Drift. Karena apa? Bekerja roh jahat itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. How to overcome? Bagaimana saudara bisa menang atas roh ini? Mau saudara? Amin. Jangan tunjuk orang lain ya. Kalau misalnya symptoms itu ada pada kita, ya, saudara, how to overcome. Masih dibaca sama-sama di dalam Efesus 5 ayat 14. 1, 2, 3. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan awake. Kalau tidur, ngapain? Bangun. Kalau rohaninya tidur, ngapain? Bangun. Masalahnya yang paling bahaya itu memang kalau lagi setengah tidur, ngantuk-ngantuk. Begitu udah tidur, udah matang, udah kayak Simpson tadi kan. Dia gak tahu, apa-apa. Dikerjain pun gak tahu, apapun gak tahu, dia gak sadar akan sekelilingnya. Karena tidur. Kalau tidur ngapain? Bangun, simple ya. Lihat, awake. Nah, tadi slumber symptomsnya. Sekarang kita lihat awake. Ini caranya. To overcome the spirit. Katakan, acknowledge the sleep. W-nya, watch your companies. Awake, jadi ingat ya awake. Abandon compromise. Nice. K-nya kindle fresh fire. Dinyalakan kembali. Yang ketiga, yang I-nya engage in community and assignment atau ministry. Oke. Kita lihat dari sini. Dari awake ini. Saudara mesti nanti di court pasti di ngomongin ini. Acknowledge the sleep. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku udah mulai gak peka nih. Tuhan, aku udah mulai kebal nih dengan hal-hal rohani. Udah gak cuma sadar, akui saudara. Ya, stop excusing compromise. Stop justify, stop membenarkan diri. Stop kalau bilang, oh nggak apa-apa, saya punya alasan kok, saya mulai nggak, saya punya alasan kok kenapa saya nggak bisa doa lagi. Saya punya alasan kok kenapa saya nggak bisa beribadah. Saya punya alasan kok saya nggak punya waktu buat firman Tuhan. Stop. Ini perlu. Kalau nggak bakal bangkit. Kalau orang tidur nggak bangun-bangun, dia tidur terus, betul nggak? Sebentar tidur mengantuk. Amsal bilang apa? Bangun dia ngantuk lagi, tidur lagi, bangun ngantuk lagi, tidur lagi. Rohaninya begitu terus. Bangun sedikit nggak pernah ngerasain namanya awake, energize lagi, itu nggak ada. Stop. Awakening begins with truth. Acknowledge the sleep. Yang jadi masalah adalah dia enggak tahu kalau dia tidur. Enggak kok. Kadang-kadang saya gitu saudara. Saking capeknya saya ketiduran. Ya tadi kamu tuh, enggak kok saya enggak tidur.
Iya kamu tidur 20 menit loh. Lep saudara tidur 20 menit, saya gak tahu kalau saya tidur. Sampai pastor bilang, kamu tidur loh tadi, enak banget, sampai saya gak berani ngapain karena kamu tidurnya enak banget. Nah yang repot orang kalau gak tahu kalau dia tidur. Yang repot orang sakit gak tahu kalau dia sakit. Dia bilang ayo ke dokter, enggak siapa yang sakit. Kamu yang sakit, dia gak tahu kalau dia sakit, itu yang repot. Ya, tapi acknowledge dulu bahwa iya nih aku lagi kendor banget nih. Iya nih dulu masih sensitif firman Tuhan, kayaknya lagi baca satu kebuka yang lain. Ada revelation, kebuka lagi, ada rasa haus, rasanya mau lagi, kepengen lagi. Aduh Tuhan enak banget ya, kurang lama tuh tadi worshipnya, aduh kurang lama, baru enak-enak udah berhenti. Nah dulu gitu. Tapi hilang acknowledge. Nah ini, saya nggak baca, saya di situ kasih saudara boleh di foto, boleh apa ayat-ayatnya. Watch your companions. Dimulai dengan companions influence your decision. Tidak tahukah kamu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Wrong companions can lead to weakness or destruction. Companions shape your destiny. Ya, watch your companions first. You walk will follow. Lihat temanmu dulu. Lebih banyaklah bergaul dengan orang-orang yang godly. Orang-orang yang berpegang teguh dengan firman Tuhan. Itu yang harusnya saudara banyak bergaul. Jangan minta nasihat sama orang-orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan. Jangan minta nasihat sama orang fasik. Kalau saudara punya ada pertikaian selisih satu dengan yang lain, jangan cari minta keadilan pada orang fasik. Mereka nggak tahu firman Tuhan. Counseling, minta pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Share. Saudara, hati saya gini-gini. Saudara cuma terbukanya dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Nasihat apa yang akan diberikan kepada saudara? Dasarnya bukan firman Tuhan. Watch your companions. Amin. Amin. Berteman boleh. Teman doang. Ingat Simpson? Best man-nya saudara, orang Timna, betul? Akhirnya istrinya married juga sama itu kan? Dia belum cerai loh sama istrinya. Istrinya kawin loh sama best man-nya, betul? Wrong companions. Itu yang ketiga. Sekali lagi ini enggak in order ya. Tetapi emang saya mau iniin supaya awake gampang. Abandon compromise. Ingat Simpson, leave Gaza early. Begitu udah ada temptation, segera lari seperti Yusuf. Waduh ini bakalan gak bener nih, hindari. Do not negotiate with temptation. Jangan coba-coba, kita tuh roh penurut tapi daging lemah. Jangan sok kuat. Waktu Tuhan encounter dengan Tuhan, 2 tahun saya harus memisahkan diri saya dari my best friends. Yang saya sudah dari SD sama mereka. Mereka lebih dekat daripada keluarga saya at that time. Mereka lebih dekat daripada keluarga saya. Saya mau bati dan menyerahkan nyawa saya buat mereka. My best friends. Tapi firman Tuhan berbicara di dalam 2 Korintus 6 ayat 16-17. Bilang gini, pisahkan dirimu dari antara mereka. Dan jangan menjamah apa yang najis. Then I welcome you and call you my daughter. Kalau saat itu saya sok-sok kuat saudara, saya bergaul lagi sama mereka, saya pasti jatuh lagi dalam dosa. Tapi saya gak mau. Saya tahu saya gak kuat. Ya, gak negotiate. Kenapa? Karena gak akan mungkin. Sama seperti Simpson, mau mati rasanya gak kuat. Tapi dia gak lari dari Delila. Saudara, cut off. What does conviction? Slumber keeps people stuck in cycle, not out surrender. Next. Kindle the fire.
Roma 12 ayat 11, saudara baca sendiri. Saudara minta. Saudara harus mulai mendisiplin diri lagi. Ada passionate prayer. Saya kasih kunci satu. Kalau saudara sendiri sedang lemah, saudara cari teman, doa sama-sama. Amin. Cari teman doa. Berdoa, berdua lebih kuat dari satu. Mulailah dengan corporate prayer. Saya kasih kunci ya. Waktu saudara lemah, saudara lagi lemah nih doanya. Sering-seringlah saudara doa rame-rame. Kenapa? Karena itu transfer fire-nya. Amin. Saya kasih, misalnya gini. Kita di sini semua. Ini fire-nya beda-beda dong personalnya, betul? Ada yang lagi lemah, ada yang lagi berapi-api, betul? Ya. Nah, pada waktu let's say saya lagi lemah banget. Saya lagi lemah banget. Saya doa sendiri itu udah bosan banget rasanya. Tapi Sisi lagi kuat banget, apinya lagi menyala. Pipit lagi menyala. Terus Marji lagi menyala gitu. Ya. Nah, waktu kita lagi berdoa, kita berempat berdoa nih. Gandengan tangan, saya lagi lemah, saya mungkin lagi diam. Tapi karena yang bertiga ini kuat banget, saya kesamber. Api itu bagi. Amin. Betul? Saudara lihat, kalau misalnya kita pernah lihat api unggun kan? Campfire, ya. Itu kan dari sesuatu yang kecil jadi besar, benar? Pada waktu satu api itu yang besar itu saudara lihat, saudara nggak akan ngelihat lagi bahwa ada salah satu kayu yang apinya kecil sekali, benar? Agree? Api yang tadinya satu kayu itu apinya kecil, satu kayu apinya yang lebih besar. When they put together, you only see one big fire, betul? Benar? Itulah contoh corporate prayer. Waktu kita dengan sendiri kita nggak kuat. Kita rame-rame itu pasti saudara kita kesambar. Nah waktu dia begitu saudara angkat itu misalnya ada satu kayu. Tadi apinya kecil lama kebakarnya. Waktu saudara angkat next time lagi misalnya saudara lihat. Udah sama tuh apinya. Itu salah satu tips ya. Karena apa? Kita sendiri berperang tuh lemah banget. Cari teman. Ya. Kindle the fire within. Pray, worship and ask God to remove apathy daripada kita until your heart burns with holy passion. Minta. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Saudara, waktu itu saudara minta, beri api Tuhan, beri hujan. Minta. Saya percaya Tuhan bisa nyamber kita. Next. Engage in community and ministry. Jangan jauhkan diri. Begitu saudara mulai lihat, reconnect. Paksakan diri untuk sama-sama. Serve again. Layani kembali. Ingat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini saling ini saudara. Kadang-kadang oleh karena pelayanan, roh kita bisa menyala. Coba orang yang biasa melayani gak melayani, rohnya bisa padam saudara. Keep the fire burning waktu kita melayani. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. God restore purpose through healthy spiritual community. Minta kembali kepada itu. Oke. Oke, saya tadi udah di mana ini? Oke, sekarang kita lihat masuk the comeback. Tidur itu bukan mati kan? Benar ya? Jadi kalau seseorang ini di attack oleh slumber spirit, dia nggak mati saudara. Bukan mati rohani, tapi tidur. Nah, kita lihat Simpson, masih baca ya. Dia, baca dulu, kita baca di dalam Judges 16, 12, 22. 1, 2, 3. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Waktu dicukur hilang kekuatannya kan. Matanya dicongkel, dia dikerja paksa. Konsekuensi waktu dia dikuasai oleh slumber spirit.
Akhirnya dia kalah, pengurapan Tuhan hilang, kekuatannya hilang, dia jadi kerja buat enemy. Begitu dia udah sadar, dia bertobat, rambutnya tumbuh kan? Nah, rambutnya tumbuh. Artinya apa? Rambutnya Simpson itu kan consecrationnya dia, pemisahan dia kan? Karena dia dipilih, callingnya dia, identitas dia betul. Tanda identitasnya dia kan lewat rambut tuh, ya kan? Karena dia bilang, kamu tuh nazir Allah, rambut gak boleh dicukur. Nah, begitu rambutnya tumbuh, artinya dia sedang dipulihkan. Pemulihan itu terjadi. Identitasnya, covenant perjanjian dengan Tuhan itu di-restore. Saudara ingat baik, seorang yang tidur rohani itu bisa dipulihkan. Amin. Amin. Ya. Bertobat kembali dia minta. Oke. Yang kedua, ayat 26 dia bilang, berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia karena dia buta. Karena disuruh melawak, saudara. Bayangin, Simpson buta disuruh melawak buat orang-orang Filistin. Ada di satu gedung isinya 3.000 orang Filistin. Lalu bilang, panggil yuk kita ketawain itu yang tadinya orang kuat, orang hebat, supranatural itu. Yang sekarang jadi budak, kita buta gak punya kekuatan. Panggil dia, suruh dia ngelawak. Suruh ngelawak, saudara bayangin. Penghinaan banget toh. Lalu Simpson bilang, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba di tiang penyangga rumah ini. Supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Dia minta, dia udah punya kekuatan lagi, aku mau bersandar nih. Terus apa yang terjadi? Dia udah lagi, ini artinya apa? Simpson tuh udah gak mengandalkan lagi kekuatan dia dong. Setelah kejadian itu kan. Setelah mengalami itu. Dia mau bersandar kepada Tuhan. Ini tanda pertobatannya. Dan Tuhan memulihkan dia. Terakhir. Ya. Final cry, divine empowerment released. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Saudara, betapa pentingnya buat Simpson mata itu. Karena matalah yang bisa tahu kita arah kemana, mau jalan ke apa. Mata bisa lihat musuh, mata bisa lihat penghalang, betul? Dan Simpson kehilangan matanya dan dia mau balas. Dia minta the final cry, dia bilang, oh Lord God, please remember me. Ingat aku Tuhan, ini udah merendahkan diri dong. Ya, please strengthen me. Only this once. Sekali ini aja Tuhan. Supaya aku balaskan kepada orang Filistin ini. Untuk kedua mataku. Ini dia minta. Merendahkan diri. Dia minta Tuhan. Ingat, kuat, aku kuat. Kekuatan Simpson itu supranatural, benar? Benar? Itu supranatural. Artinya apa? Dia minta kekuatan Tuhan. Pengurapan Tuhan kembali pada dia. Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih? Tuhan kasih. Slumber spirit bisa membuat anak-anak Tuhan tidur. Tapi tidak bisa mematikan mereka. Karena kalau roh Tuhan mengurapi kita, dia tetap bisa membangkitkan kita kembali. Amin. Dan pengurapan itu akan kembali kepada kita. Dan apa yang terjadi dengan Simpson? When consecration is restored, God empowers and anointed kita lagi. Urapi kita lagi. For divine purpose. Ingat. Divine purpose. Untuk maksud yang ilahi. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca ayat yang terakhir ini saudara.
Sama-sama. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Raja-raja ada di sana, jadi lebih dari 3.000 orang. Dan di atas soto, di atas atap 3.000 orang. Laki-laki dan perempuan nonton lawaknya dia. Dan dia pegang itu tiang pilar. Saudara bayangkan building yang isinya 3.000 orang lebih. How big? Lalu dia bungkukkan dan kekuatan supranatural itu ada lagi. Dia robohkan gedung itu saudara. Kandang ayam aja belum tentu kita bisa robohkan saudara. Dia rubuhkan itu, semua mati. Dan Tuhan yang dibunuhnya lebih banyak daripada waktu dia hidup. Saudara, saya mau berkata, inilah spirit yang harus kita benar-benar aware. Amin. Jangan sampai spirit ini, slumber spirit ini menguasai kita sampai terjadi dan tulit. Mumpung kalau masih di Timnah segera sadar. Di Gaza segera sadar dan bertobat. Amin. Kalau begitu sudah sampai kepada di lembah Sorek sama Delila saudara. Tidur. Masih ngantuk-ngantuk sadar. Cepat kembali. Bangkitkan lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah selalu lakukan. Engage lagi. Cut off relationship sama orang yang enggak benar. Amin. Jangan mengasihi dunia. Kasihlah Tuhan sepenuh hati saudara. Jangan lebih comfortable, lebih enjoy dalam hadirat Tuhan dibandingin saudara mau di kafe kayak di klub kayak di mana kayak. Amin. Karena itu akan bisa membuat spirit saudara tidur. Mari kita bangkit berdiri, Just boleh Just? Baik. Tundukkan kepala saudara. Dalam 2 minggu ini kita sudah belajar the spirit of slumber. Or the slumber spirit. Roh tidur rohani. Roh yang masuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan orang percaya. Tujuannya bukan untuk membuat kita mati rohani. Tujuannya perlahan-lahan membuat kita kebal. Tumpul. Dull. Menjadi tidak sensitif kepada Tuhan, hal-hal yang rohani. Tujuannya membuat saudara jauh dan semakin jauh. Banyak symptoms yang tadi sudah kita pelajari sama-sama. Apakah itu sudah mulai tidak peka akan suara Tuhan, akan peringatan Tuhan. Atau mungkin sudah gak punya kehausan lagi. Passion kepada hal-hal yang rohani berkurang. Atau kesalahan dosa yang berulang-ulang, tidak ada pertobatan. Priority yang salah. Saudara bilang cinta Tuhan, tapi engkau lebih mencintai dunia. Saudara lebih menyukai hal-hal yang worldly dibandingkan hal-hal yang ilahi. That's their symptoms. Kalau slumber spirit itu sudah mulai masuk dalam hidupmu. Saudara tahu dan Tuhan tahu. Tapi kalau engkau mau berkata malam hari ini, I want to overcome this spirit. Aku mau menang atas roh ini.
Dia sanggup memulihkan kita. Ada restoration. Acknowledge lebih dahulu. Jangan sombong rohani dan berkata, aku kuat. Enggak, itu orang lain bukan aku. Enggak, itu si A, si B. Tapi engkau tahu kalau rohmu sedang melemah. Maukah saudara kembali kepada Dia? Reconnect with God. Rekindle the first love. Ask for the fire. Yes. Kalau saudara mau berkata, Tuhan, aku mau mengalami kembali, dibakar kembali oleh Roh-Mu. Raise your hands. We will pray. Gak usah lihat kiri kanan saudara. If you really want, kalau saudara mau berkata, aku mau punya api itu lagi. Aku mau lebih sensitif kepada Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Ora basyana takana basyekana bakara basye. Ora masyena kana karabase. Dan malam hari ini we will break the spirit dari hidup kita masing-masing. We will break the spirit supaya dia tidak beroperasi dalam hidup kita. Ora basye, kami mengakui ya Tuhan. Kami mengakui satu dan hal-hal yang lain mungkin terjadi dalam hidup kami. Oh, ampuni kami. Kami bertobat. Ampuni kami. Kami mau kembali kepada Tuhan. Reconnect with you. Kami mau membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Oh, Ramasyana Takadabase. Dan akan otoritas daripada Allah. Kami bersatu hati malam hari ini. We break the spirit of slumber in Jesus' mighty name. Aku patahkan, kami patahkan kuasa daripada roh ini. Lepas daripada anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan, api Roh Kudus, biar yang berlari dan membakar setiap kami. Membakar hal-hal yang najis, membakar hal-hal yang tidak berkenan. Dan semangat yang patah dibangkitkan kembali. Api doa kembali ada. Tuhan, kepekaan rohani kembali. Restore us Lord, restore us. Oh Rabasyana takabashe kana karabashe. Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa. Dalam setiap pertemuan biar kami semakin lama semakin dibangkitkan. Awake, oh you those who sleep. Awake in Jesus' name. Terima kasih.